jamaah Labbaik Kolbu Internasional sedang antri di Raudhah. Antri berjuang untuk Raudhah Labbaik Kolbu Internasional bapak-bapak. Nih, ya bersama-sama ini menunggu di fasilitas rumah ini. Salat malam jamaah Labbaik Kolbu Internasional di Masjid Nabawi Madinah yang diimami oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Setelah tahiyat Alamina innaka hamidum majid, setelah tahiyat terakhir itu ditambah lagi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, baru salam. Nah itu 2 rakaat pertama. Setelah itu berdiri lagi untuk sholat rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama. Itu jumlahnya kalau dihitung 300 kali. Ini Bapak Ibu sekalian, 4 kalimat yang Allah paling cintai, yaitu bacaan yang kita baca di dalam salat tasbih ini. Ya. Ini jamaah Labbaik Kolbu Internasional sedang melaksanakan penjelasan sholat tahajud bersama. Diawali dengan sholat tasbih, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dilanjutkan sholat subuhul imam. Aku sholat tasbih sing kono boten utang kuwi akeh. Lah utang lunas utang neh, ora lunas. Kredit lunas kredit neh. Lunas. Gitu. Pokoke lillahi taala pun Gusti kula ngatur sholat tasbih pasrah datang jenengan sedaya urusan kula dunya akhirat kula pasrahaken dhateng panjenengan. Pun ya urusan apa saja nanti insyaallah Allah akan menyelesaikan. Amin. Pertanyaan.
segera duduk mau disensus. Gemes. Senyum terbaiknya tampakkan. Segera duduk mau disensus penduduk. Baru 38. 38. Baru 38. Tuh. Baru Senyum, 38. senyum. 39 saya 40 Pak Soti kurang 5 nanti berarti. Nggih. Ikut. Mak Trem, senyum terbaiknya mana? Senyum, senyum. Senyum. Nah, kata tutupi. Saya tak arahin. Siapa yang ngeyel? Alhamdulillah Pak Rahmat sehat bersama Pak Kaji Paino. 38. 17, 18, 19. 38. Ya, 9. 9. Pakai Arsa tutup detok. Ya. Salat malam Biru Labbaika Kolbu Internasional di halaman Masjid Nabawi. Kami, dosa besar, dosa kecil kami, dosa yang kami sengaja dan tidak kami sengaja, ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Kami yakin sebesar apapun dosa yang kami lakukan, masih lebih besar ampunanmu, ya Allah. Ampunilah kami semua, rahmatilah kami semua, begitu juga anak cucu dan keturunan kami, ya Allah. Selamatkan kami semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah? Perlukah kita akan berperang di kota Madinah ini? Perlukah kita akan melawannya? Maka oleh pasukan Rasulullah, para sahabatnya menjawab, iya ya Rasulullah, kita lawan. Dan ada dua pendapat diskusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana yang pertama pendapat kaum sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita lawan dari dalam kota Madinah. Karena dulu di kota Madinah ini ada benteng, jemaah, ya. Sama kalau kita lihat film-film peperangan di zaman dulu, zaman-zaman kerajaan itu ada bentengnya. Setiap benteng itu ketika mau masuk ke kota Madinah itu ada bentengnya, jemaah. Dan pertama pendapat sahabat yang dijuluki sahabat junior, sahabat senior. Karena sahabat senior ini itu yang ikut perang di waktu peperangan Badar, ya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kita lawan dari dalam kota Madinah. Ketika kaum Quraisy Mekah mendekati kota Madinah, kita hujani dengan tombak, kita lawan dengan panah. Dan ada pendapat yang kedua, yaitu pemuda-pemuda kaum muslimin Madinah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kita lawan di luar kota Madinah, ya Rasulullah. Kalau kita lawan di dalam kota Madinah, takutnya nanti kota Madinah ini akan hancur dan pertumpahan darah terjadi di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Dan yang paling banyak, paling semangat usulannya itu yang pemuda-pemuda kaum muslimin Madinah ini, jemaah.
bahkan memaksakan diri kepada Rasulullah untuk berperang di luar kota Madinah. Mengapa mereka sangat semangat? Karena mereka ini tidak ikut waktu peperangan Badar. Ya guys, next stop adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah karena beliau pertama kali hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu di tempat tinggalnya beliau itu membuat masjid yang benar Masjid Quba yang konon katanya itu cuman batu dan kayu dan pelepah kurma gitu. Tunjukin. Jadi ini sebenarnya ini adalah peluasan ruang doang. Jadi aslinya sebenarnya kecil, cuman ini peluasan bangunan. Jadinya bagus banget, gede banget. Dan di sana terdapat kebun kurma yang katanya dulu itu ada sumur yang airnya sangat pahit ya, terus diludahi oleh Nabi Muhammad dan langsung menjadi manis, tawar rasanya. Alhamdulillah. Nih guys, jadi kita habis dari Jabal Uhud di mana perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Iya betul banget. Paman Rasulullah tercinta yang bernama Sayyidina Hamzah gugur dalam perang Uhud. Oleh karena itu kita ikut mendoakan semoga amal jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita yang berkunjung mendapatkan barokahnya. Amin. Dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Merah no? Yang tadi namanya Ustadz Kiai Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sarudin bersama Ibu bergabung dengan Biro PT Labbaik Kolbu Internasional yang beralamatkan kantornya di Caruban, Madiun. Ya. Bapak dari Surabaya bergabung dengan biro kami ini Ya. semata-mata berniat untuk beribadah. Sarudin sudah selama 4 hari, mulai dari hari Minggu sampai hari Rabu, dan di Madinah tinggal 2 hari. Panjenengan mestinya sudah merasakan bagaimana pelayanan dari Biro PT Labbaik Kolbu Internasional juga Ibu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana pelayanan kami? Alhamdulillah sangat bagus dan memuaskan. Itu ya. Ya. Diantar sampai ke tempat. Oke, ya. Ada sholat bersamanya juga. Ya. Ya, sholat tahajud, sholat tamu ya harus sama-sama. Sholat ya. malam itu ya. 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 Kemudian pelayanan hotel bagaimana, Pak? Pelayanan hotel kayaknya bagus sekali ininya, prasmanannya bagus. Itu Ya. menu makanan sajiannya ya. Cocok. Ya. Itu rasa Indonesia ya? Ya, rasa Indonesia kayaknya. Ya. Baiklah. Kalau kamarnya bagaimana, Pak? Kamar yang ditempati? Ya, yang ditempati bagus. Ya, Malah ya. ada kelebihan kasurnya juga. Oh gitu. Ya, baik. Kita sebenarnya 2 orang tapi kasurnya 4. Ya. Bagaimana menurut Pak Sarudin beserta Ibu pendamping, pembimbing yang ada di Tanah Suci di Madinah ini, terutama para mutawifnya di sini ada 4. Satu Pak Munahar, 2 Mas Badrus, yang ketiga Mas Fauzi. Oh 3. Ini bagaimana menurut panjenengan? Semuanya Keramahan bagus. Juga dalam bagus. melayaninya, familiar. Ya. Baguslah diantar sampai ke tempat. Oke. Supaya rekan-rekan tak kesasar kayaknya itu ya. Ya, terutama tadi ngambil wudhu. Oh ya. Ya, tadi ngambil wudhu, yang Ya. belum diantar juga sampai ke tempat. Ketika di Raudhah, Oh, dulu sangat bagus, kita diantar oleh Mutawifah ya, yang Ya, putri itu sampai di dari tempat. muasasahnya. Ya, yang putra juga diantar juga.
Oke. Cuma sekarang ke Broto kan ada antrian itu. Ya. Jadi harus sabar menunggu. Anu ya, testimoni Mbak ya. Mbak Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina bergabung dengan Biro Umroh PT Labaika Kolbu Internasional yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Buduran, Caruban, Madiun. Panjenengan dari mana, Mbak? Saya dari Blitar. Dari Blitar, Masya Allah. Ya. Bagaimana riwayatnya, ceritanya kok bisa bergabung dengan Biro PT Labaika Kolbu Internasional? Apa dari Armina apa ya? Dari Armina Mabro. Oh dari ya, Bu Pak Hermi Saiful sama ya. Pak Samsul. Oh Pak Samsul, Masya Allah. Nggih. Jadi kemarin waktu rencananya berangkat dari Blitar, tapi karena jadwalnya nggak ada, terus ikut Labai. Ikut Labaika. Ya baik, ini Bu siapa tadi? Dina. Bu Dina. Ya. Sini, Pak. Mas Jadi ikut sini. Tak video. Alhamdulillah ikut Labaika. Ya Mas Dedi, ini saya dari petugas Biro PT Labaika Kolbu Internasional. Ingin jajaki sejauh mana jamaah ini kok sampai bisa ngikut di Biro PT Labaika Kolbu Internasional berangkat umroh, padahal panjenengan dari Blitar. Ini tadi Bu Dina sudah menceritakan. Bagaimana penilaian panjenengan berdua terhadap pelaksanaan umroh pada bulan Januari tahun 29 sampai nanti awal Februari. Kami persilakan panjenengan menyampaikan mungkin penilaian panjenengan. Monggo. Ya, alhamdulillah sejauh ini saya merasa cukup puas dengan pelayanan PT Labaika. Ya. Kalau untuk kondisinya saat ini di bulan Januari akhir sampai dengan Februari cukup ramai untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Tapi dengan saya ikut PT Labaika, itu alhamdulillah berjalan jadi aman, lancar, dan mudah, memuaskan lah insya Allah. Iya. Dari Blitar berapa, Mas, Mbak? Saya sama Mas Dedi saja. Hanya 2 orang? Ya, berdua saja. Masya Allah, hanya berdua ya. Oke. Kemudian di Madinah ini kan sudah 4 hari hitungannya, mulai dari Minggu, Senin, Selasa, ini hari Rabu. Dan ini program ziarah. Mulai dari jam 8 tadi kita berangkat. Pertama menuju Jabal Uhud. Yang kedua di Kuba. Ini berikutnya ini di kebun dan pertokan kurma. Kemudian ini Mas Dedi masih kiblatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyati Imam Supangat ya. Nggih. Menika kita berada di dalam Masjid Kuba. Ya. Pak Suyati, setelah kita berada di Madinah kurang lebih 3 hari 3 malam, pagi ini kita ziarah setelah dari Bukit Uhud, barulah kita ini mau di Masjid Kuba, di mana masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Setelah panjenengan 3 hari mengikuti program-program dari Biro PT Labaika Kolbu Internasional Madiun yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman di Buduran. Ya. Yang panjenengan rasakan bagaimana menurut penilaian panjenengan Biro PT Labaika ini? Ya, alhamdulillah menurut saya untuk ikut umroh dari PT Labaika Internasional sangat memuaskan. Yang pertama tentang pelaksanaannya sangat tepat waktu, kemudian cara melayani kepada para jamaah luar biasa, memang baik ya, jadi memuaskan lah. Kemudian untuk hotelnya juga lumayan enak, kemudian ibadah-ibadahnya juga cukup lumayan, termasuk di ketika di Raudhah. Alhamdulillah bagi bapak-bapak khususnya dari kaum laki-laki musliminnya, alhamdulillah lancar, merasakan kepuasan lah. Di situ benar-benar merasa khusyuk dalam kita berdoa kepada Allah. Kalau soalan
layanan sajian menu makanan oleh hotel? Bagaimana? Alhamdulillah sangat puas betul sama dengan di Indonesia, khususnya Masakan, Jawa. Madiun. masakan rasa Indonesia Iya, ya? rasa Indonesia. Alhamdulillah. Betul, puas itu. Ya, bagaimana menurut panjenengan mutawifnya? Mutawif Mas Ustadz Fauzi, Ustadz Badrus, ya. kemudian Pak Munahar. Ya, alhamdulillah dari Mutawif, khususnya dari yang membimbing kita Pak Fauzi, Ustadz Fauzi, sama Pak Ustadz Badrus sama Ustadz Munahar. Itu cukup kelihatan pengalamannya, sehingga kami dalam dibimbing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jamaah Labbaika Kolbu Internasional lagi ada di Labbaik Allahumma labbaik. Shalawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل Ini jamaah Labbaik Kolbu Internasional saling meminta maaf sebelum menuju ke Makkahul Mukarramah Madinatul Munawwarah, saling minta maaf sehingga benar-benar bersih hatinya, bersih suci hatinya. Ini Labbaik Kolbu Internasional bersama-sama meminta maaf dengan teman-temannya sehingga menuju ke Mekah ini sudah benar-benar sudah tidak punya dosa hakul adami, sehingga menghadap pada Allah di Mekah ini sudah benar-benar suci lahir batin. Mohon doa restunya, mudah-mudahan menjadi umrah yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini jamaah Labbaik Kolbu Internasional saling minta maaf pada teman-temannya sebelum menuju ke Makkahul Mukarramah Madinatul Munawwarah ini. Allahumma labbaik
شريك له pasukan Muslimin Madinah bertolak dari tempat tinggalnya, yaitu di sekitaran kita, yaitu Masjid Nabawi, dan kaum Quraisy Mekah bertolak dari kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelumnya Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kaum Quraisy Mekah sudah keluar dari tempat tinggalnya, sudah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan membawa pasukan sejumlah 3.000. Apa kata Rasulullah? Perlukah kita akan berperang di kota Madinah ini? Perlukah kita akan melawannya? Maka oleh pasukan Rasulullah para sahabatnya menjawab, iya ya Rasulullah, kita lawan. Dan ada dua pendapat diskusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di mana yang pertama? Niki bahasa gini. Nih. Di video dalam kota Madinah. Ya. Ini ada benteng ya. Sama kita lihat film-film peperangan di zaman dulu, zaman-zaman kerajaan itu ada bentengnya. Setiap benteng itu ketika mau masuk ke kota Madinah itu ada bentengnya, jemaah. Dan pertama pendapat sahabat yang dijuluki sahabat junior, sahabat senior. Karena sahabat senior ini itu yang ikut. Ya, ini sedang ziarah di Jabal Uhud. Ya. Ini sedang ziarah ke Jabal Uhud, ya. Nah, alhamdulillah ini sedang ziarah ke Jabal Uhud. Coba ya, sedang ziarah ke Jabal Uhud. Alhamdulillah. Labbaik Qalbu Internasional ini sedang ziarah ke Jabal. Takutnya nanti kota Madinah ini akan hancur dan pertumpahan darah terjadi di dalam kota Madinah. Nah, betul. Al-Munawwarah. Dan yang paling banyak, paling semangat usulannya itu yang pemuda-pemuda kaum muslimin Madinah ini, jemaah. Bahkan memaksakan diri kepada Rasulullah untuk berperang di luar kota Madinah. Mengapa mereka sangat semangat? Karena mereka ini tidak ikut waktu peperangan Badar. Peperangan Badar yang jumlah kaum muslimin Madinah yang sedikit, kalau kita dilihat dengan kacamata akal kita itu akan kalah kaum muslimin Madinah. Yang jumlahnya hanya 314 melawan 1000. Dan peperangan Badar ini dimenangkan kaum muslimin Madinah. Bahkan ada 3 yang didapatkan oleh kaum muslimin Madinah, kaumnya Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika ada peperangan Badar ini ada baiat di Badar. Dan baiat ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga, jemaah. Yang kedua yaitu dibantu oleh tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Allah. Yang ketiga yaitu banyak barang ghanimah ketika dimenangkan oleh kaum muslimin Madinah. Dan mereka yang sangat mengajak Rasulullah untuk berperang di luar Madinah ini, mereka yang tidak ikut waktu peperangan Badar. Kita keluar ya Rasulullah, kita perang di luar kota Madinah. Tetapi sahabat Rasulullah SAW, dia pun seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pemimpin, tidak memutuskan dirinya sendiri. Rasulullah tetap mengambil yang lebih banyak untuk berperang di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelumnya Rasulullah menyampaikan 3 hal. Wahai sahabatku, sebelum kita berangkat berperang, saya akan menyampaikan 3 pesan saya, yaitu mimpi saya, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah bermimpi menyembelih seekor sapi, jemaah. Yang kedua yaitu Rasulullah bermimpi pedangnya retak. Yang ketiga, Rasulullah bermimpi bahwasanya berlindung di balik tameng yang kuat. Ya.
Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dari arti mimpi itu? Yang pertama yaitu menyembelih seekor sapi, bahwasanya nanti ada sebagian kerabatku, sebagian keluargaku yang akan gugur, yang akan meninggal. Apa arti dari mimpi pedang Rasulullah retak? Ada sebagian sahabatku, ya, sahabatku yang akan gugur. Terus apa arti yang terakhir ya Rasulullah, yaitu berlindung di balik tameng, yaitu tembok besar. Sesungguhnya kita kalau berlindung di dalam tameng kita akan baik-baik saja. Tapi karena para sahabat yang terakhir itu yang paling banyak untuk berperang di luar kota Madinah, Rasulullah mengiyakan. Lalu Rasulullah berbalik ke tempat tinggalnya, ke rumahnya untuk berpersiapan untuk berperang, memakai baju perangnya, ya. Dan para sahabat tadi ketika mendengar apa yang dipesankan, apa yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW, itu gelisah jemaah. Apakah mungkin kita terlalu memaksakan diri kepada Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah sudah siap, Rasulullah balik ke para sahabat yang tadinya memaksakan diri untuk berperang di luar Madinah. Mereka meminta maaf, ya Rasulullah, mohonkan maaf kami, mungkin kami terlalu memaksakan diri untuk mengajak Rasulullah berperang di luar kota Madinah. Kalaupun Rasulullah berkehendak perang di dalam Madinah, kita perang di dalam Madinah. Dan sumpah Rasulullah, sumpah seorang nabi yang masyhur, apa kata Rasulullah? Wallahi, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang sudah siap berpakaian perang lalu Rasul dan nabi itu melepasnya sebelum Allah menentukan dia kalah ataupun menang. Kata Rasulullah SAW. Maka disitulah Rasulullah dengan para sahabat yang tadinya jumlahnya 1.000 orang, Pak Joko ketika di tengah perjalanan ada 250 kaum munafikun yang berbalik arah, yang tidak ikut pasukannya Rasulullah SAW. Tinggal 750. Kita lihat cuma. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ini Kanjeng Nabi dia lah, Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Khatamul Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Khatamul Anbiya wal Mursalin. Allah datangkan rombongan dan syafaat ya Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah. 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 Isma'lana ya Rasulullah. Isma'lana ya Rasulullah. Isma'lana ya Rasulullah. Ini jamaah Labbaik Qalbu Internasional sedang pamitan kepada Rasulullah SAW. Jika masih hidup akan sowan lagi kepada Rasulullah. Namun jika meninggal ketemu besok pada hari kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya al-wada' ya Rasulullah, al-firaq ya Rasulullah, al-firaq ya Rasulullah, al-wada' ya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat besok pada hari kemudian. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini pamitan pada Rasulullah SAW. Ini jamaah pamitan pada Rasulullah SAW. Okay. Pada Rasulullah SAW. Ya Rusa Khabir
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kamar di sini tersedia bed, telepon, semua sudah tersedia. Dan apa namanya? Telepon, TV dan WiFi pun sudah disediakan. Nomor WiFi-nya ada di sini disediakan. Nah, ini kartunya hotelnya Anjum. TV, colokan charger di Arab Saudi semuanya menggunakan colokan 3 kaki seperti ini. Dan ada USB sudah disediakan, jadi tinggal USB aja kita colokan langsung untuk mencarger. TV 42 in, berikut remote-nya, ada apa namanya, lampu tidur, semuanya sudah lengkap fasilitas. Ada apa namanya, untuk bikin kopi semua sudah disediakan. Kopi setiap hari akan petugas dari hotel akan menanyakan apakah kopi sudah habis. Seperti ini bednya. Terus saklar, colokan semuanya modelnya model jenis 3 kaki. Di dalam lemari, sudah tersedia hanger semuanya. Jadi para jamaah tidak usah membawa hanger dari rumah. Hanger, setrika, semuanya sudah tersediakan. Tempat untuk nyetrika sudah tersedia, jadi tinggal menyetrika saja kalau menginginkan setrika. Nah, itulah sekilas Hotel Anjum dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh PT Labbaik Qalbu Internasional. Selamat menikmati, semoga PT Labbaik Qalbu Internasional semakin berkembang dan dipercaya umat untuk mengantarkan ke tanah suci. Terima kasih. Oh ya, lupa, di sini disediakan juga apa namanya, loker semuanya. Sajadah ada 1 sajadah. Jadi jamaah insya Allah Al-Quran ada kalau mau mengaji insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tekan berapa? 16 7. Wah, ada nih. Oke. Bisa dari luar itu. Dari HP ke nomor ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, ini saya sharekan untuk ini ya, restoran Anjum. Werni, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Apa sih?
Baik.